Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo kawan-kawan PJOK, bertemu kembali dengan saya Pak Heri. Di video kali ini saya akan membahas 20 soal yang sering keluar dalam tes seleksi P3K PJOK. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar selalu update video terbaru dari saya. Terima kasih. Dan sekarang mari kita bahas soalnya bersama-sama. Soal nomor 1. Guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan prinsip mengapung pada materi renang merupakan penerapan TPEK dalam domain A. Memahami materi pembelajaran, B. Mempresentasikan data, C. Upaya memahami peserta didik, D. Rancangan kurikulum, E. Pengelolaan pembelajaran. Dan jawabannya adalah A. Memahami materi pembelajaran. Soal nomor 2. PowerPoint merupakan salah satu aplikasi yang sering digunakan oleh Pak Hasan dalam menyampaikan materi aktivitas kebugaran jasmani di dalam kelas. Salah satu kelebihan dari Microsoft PowerPoint dalam pembelajaran adalah A. Sangat sederhana karena hanya bisa menyajikan teks dan gambar. B. Dapat menjangkau kelompok banyak. C. Membuatnya mudah dan penyajiannya sederhana. D. Efektif digunakan untuk kelompok kecil. E. Penggunaannya simpel karena hanya teks yang bisa dimunculkan. Jawabannya adalah C. Membuatnya mudah dan penyajiannya sederhana. Soal nomor 3. Dalam pembelajaran PJOK, seorang guru akan memberikan tes pull up pada peserta didiknya. Hal tersebut dilakukan untuk mengukur A. Daya tahan jantung, paru, dan pernapasan, B. Kekuatan dan daya tahan otot punggung, C. Kekuatan dan ketahanan otot perut, D. Kekuatan dan ketahanan otot lengan dan bahu, E. Daya tahan jantung, paru, dan kekuatan. Jawabannya adalah D. Kekuatan dan ketahanan otot lengan dan bahu. Lanjut soal nomor 4. Bu Ratna, seorang guru PJOK sekolah dasar, mengajarkan anak kelas 1 materi baris berbaris dalam berbagai gerakannya dan berulang-ulang. Proses pembelajaran tersebut merupakan bagian dari tujuan untuk A. Melatih fisik, khususnya otot kaki, B. Melatih kedisiplinan, C. Belajar berjalan dengan benar, D. Pembentukan sikap tubuh yang benar, E. Berlatih ketahan malangan. Jawabannya adalah D. Pembentukan sikap tubuh yang benar. Soal nomor 5. Pak Seno sebagai guru PJOK memberikan kesempatan kepada seluruh siswanya untuk melakukan berbagai keterampilan gerak dan bermacam-macam cabang olahraga. Selanjutnya, siswa diminta untuk mengembangkan potensinya pada cabang olahraga tertentu berdasarkan hasil pengamatan Pak Seno. Hal ini merupakan penerapan prinsip A. Pembibitan olahraga, B. Pemanduan bakat, C. Regenerasi atlet, D. Permasalahan olahraga, E. Talent scouting. Dan jawabannya adalah pemanduan bakat. Soal nomor 6. Dalam mempelajari perkembangan motorik terdapat proses atau kondisi yang terjadi yaitu pola perilaku baru anak yang muncul secara tiba-tiba. Keadaan ini merupakan suatu proses yang disebut A. Perubahan, B. Fundamental, C. Perkembangan, D. Gerak reflektif, D. Kematangan. Dan jawabannya adalah A. Perubahan. Soal nomor 7. Selaku guru PJOK di SMP, Pak Anton akan melakukan TKJI untuk mengukur kebugaran jasmani peserta didik putri. Urutan TKJI tersebut adalah A.
pull up 60 detik, lari 50 meter, sit up 60 detik, lari 800 meter, dan vertical jump. B. Lari 50 meter, sit up 60 detik, vertical jump, pull up 60 detik, dan lari 800 meter. C. Sit up 60 detik, vertical jump, pull up 60 detik, lari 50 meter, dan lari 800 meter. D. Lari 50 meter, pull up 60 detik, sit up 60 detik, vertical jump, dan lari 800 meter. E. Vertical jump, pull up 60 detik, lari 50 meter, 800 meter, dan sit up 60 detik. Jawabannya adalah D. Lari 50 meter, pull up 60 detik, sit up 60 detik, vertical jump, dan lari 800 meter. Soal nomor 8. Aktivitas ritmik sangat mengandalkan keserasian antara gerakan tubuh dengan irama. Nada atau bunyi yang mendasari struktur irama disebut dengan A. Birama musik, B. Aksen, C. Ketukan, D. Suara, E. Pola irama. Jawabannya adalah C. Ketukan. Nomor 9. Gerakan merentangkan tangan yang sering dilakukan dalam pelaksanaan pemanasan merupakan salah satu gerakan A. Refleksi, B. Elevasi, C. Abduksi, D. Adduksi, E. Ekstensi. Dan jawabannya adalah C. Abduksi. Soal nomor 10. Agar perhatian peserta didik tetap fokus, maka guru PJOK dalam menjelaskan materi selalu bergerak secara simultan dari kelompok ke kelompok yang lain sambil memperhatikan kebenaran gerak yang dilakukan dan terus bergerak menuju ke bagian lain. Pernyataan tersebut merupakan prinsip pembelajaran berbasis A. Classic Model, Neuroscience, Hodge dan Tipek, STEAM, E. Individual Rotation Model. Dan jawabannya adalah D. STEAM. Nomor 11. Pembelajaran PJOK berbasis ICT lebih menarik dan konseptual merupakan wujud penyajian materi pembelajaran dengan menggunakan A. Google Drive, B. Zoom, C. WhatsApp Group, D. YouTube, E. Google Meet. Jawabannya adalah D. YouTube. Nomor 12. Sebagai guru pendidikan jasmani dan olahraga, ada satu siswa yang selalu izin tidak mengikuti dan membawa surat keterangan dokter. Maka yang Anda lakukan adalah A. Membiarkan siswa tersebut bebas beraktivitas pada jam olahraga di sekolah, B. Mencari tahu sakitnya siswa dan alasan tidak dibolehkan mengikuti olahraga, C. Mempercayai saja surat keterangan dokter yang menerangkan sakitnya, D. Meminta siswa tersebut duduk di tepi lapangan melihat temannya berolahraga, E. Memanggil orang tua siswa untuk menjelaskan kondisi sakitnya siswa tersebut. Jawabannya adalah D. Meminta siswa tersebut duduk di tepi lapangan melihat temannya berolahraga. Nomor 13. Susi bersama dengan kelompok dalam kelas PJOK SMA mendapat tugas untuk melakukan analisis gerak senam artistik melalui video yang diputar gurunya. Fokus tugasnya adalah melakukan analisis biomekanika gerakan, menghitung jenis gerakan yang muncul, analisis tingkat kesulitan gerakan, menilai secara kualitatif seni gerakannya, dan pada laporan akhirnya harus dibuatkan dengan teori-teori ilmiah yang mendukung. Gambaran pembelajaran di atas memperlihatkan bahwa guru PJOK menerapkan pendekatan A. Project Based Learning, B. Discovery Based Learning, C. Inquiry Based Learning, D. STEAM, E. Problem Based Learning. Dan jawabannya adalah A. Project Based Learning. Nomor 14. Manusia akan berkembang, berubah dan dipengaruhi terus oleh pengalaman sepanjang hayatnya, baik dalam aspek fisik,
psikis maupun sosialnya. Pernyataan tersebut merupakan salah satu prinsip dari A. Setiap anak bersifat individual dan berkembang sesuai dengan perkembangannya. B. Perkembangan berlangsung dari kemampuan bersifat umum menuju ke bersifat khusus. C. Perkembangan adalah proses yang tak berakhir. D. Perkembangan itu terarah dan dapat diramalkan. E. Semua aspek perkembangan saling berkaitan. Jawabannya adalah C. Perkembangan adalah proses yang tak berakhir. Nomor 15. Sebagai dampak dari COVID-19, maka pembelajaran PJOK dilakukan secara daring dengan menggunakan semua informasi yang berkaitan dengan materi dan menambahkan multimedia agar lebih menarik dan mudah dikuasai dengan menggunakan aplikasi internet. A. E-book. B. Blog. C. Microsoft Excel. D. E-jurnal. E. Forum. Jawabannya adalah B. Blog. Nomor 16. Dalam proses belajar mengajar secara daring perlu adanya pelaksanaan evaluasi untuk menilai tingkat keberhasilan proses pembelajaran. Dari berbagai macam proses evaluasi, yang lebih efektif untuk mengevaluasi proses pembelajaran gerak adalah A. Analisis video di YouTube. B. Evaluasi melalui lembar kegiatan siswa. C. Evaluasi melalui video pembelajaran yang dikumpulkan oleh peserta didik. D. Evaluasi penugasan secara tertulis. E. Evaluasi portofolio yang dikirim oleh peserta didik. Jawabannya adalah C. Evaluasi melalui video pembelajaran yang dikumpulkan oleh peserta didik. 17. Sebagai guru, memandang perlu untuk mengadakan program karya wisata ke pantai. Salah satu bentuk aktivitas yang dapat dirancang untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dari kegiatan tersebut adalah A. Membersihkan sampah pantai. B. Mengunjungi para nelayan. C. Mencatat ekosistem pantai. D. Mendata jumlah pengunjung. E. Menikmati indahnya alam. Jawabannya adalah A. Membersihkan sampah pantai. 18. Sesuai dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan atau archipelagistik, kepemilikan lautan yang sangat luas harus dimaknai sebagai A. Tempat wisata yang indah. B. Pembatasan wilayah daratan. C. Sumber kekayaan alam. D. Penghubung antar pulau. E. Sarana transportasi air. Dan jawaban yang benar adalah C. Sumber kekayaan alam. 19. Kompetensi inti pengetahuan atau KI 3 dan kompetensi inti keterampilan KI 4 dapat dicapai melalui A. Pembiasaan. B. Pembelajaran langsung. C. Kelompok diskusi. D. Pembelajaran tidak langsung. E. Keteladanan. Jawabannya adalah B. Pembelajaran langsung. 20. Ketekunan guru sebagai wujud sikapnya yang rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia antara lain dituangkan dalam perencanaan pembelajaran yang A. Membentuk daya nalar untuk menguasai ilmu pengetahuan. B. Memungkinkan siswa memilih profesi yang ada di negara maju. C. Menggunakan teknologi informasi sebagai persiapan masa depan siswa. D. Sejalan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang beragam. E. Menumbuhkan kreativitas siswa sesuai dengan pilihan profesinya. Dan jawaban yang benar adalah E. Menumbuhkan kreativitas siswa sesuai dengan pilihan profesinya. Halo kawan-kawan PJOK, demikian tadi pembahasan 20 soal yang sering keluar dalam tes seleksi P3K. Semoga
bermanfaat dan sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.